Real Madrid kalahkan Mallorca. Vinicius on fire, siapa bisa hentikan Real Madrid? Dan kontroversi dari gol yang dianulir oleh Arkadiusz Milik. Kita akan bahas di So Jadi Pandit. Check it out. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas tentang review pertandingan-pertandingan yang berlangsung, terutama dua pertandingan aja, yaitu Juventus dengan Real Madrid. Ya, Juventus berhadapan dengan Salernitana. Ya, kita langsung bahas aja. Ya, praktis Juventus tanpa Di Maria karena masalah, ya karena kurang fit. Maka dari itu kembali diturunkan Kostic di depan, Vlahovic dengan Moiskin. Ya, memang terlihat ketika memang tidak ada seorang Di Maria, perannya itu dan juga kreativitas dari Juventus ini sama sekali berkurang ya. Dan itu sudah terbukti ya di musim ini, beberapa kali Di Maria tidak bermain, kelihatan sangat berbeda ketika dia bermain maupun tidak. Bahkan mereka main di kandang loh. Mereka kebobolan 2 terlebih dahulu oleh Salernitana, satunya dari Candreva, satunya dari Piatek, ya penalti memang. Terus mereka bisa samakan kedudukan lewat satu gol dari Bremer, back tengahnya, dan juga seorang Bonucci. Bonucci bisa cetak gol setelah penalti juga ya. Jadi penalti ditepis, dia bisa rebound. Sebenarnya 2-2 adalah hasil yang menurut gue fair. Kenapa? Karena ya Juventus mainnya lagi-lagi ya. Mereka menguasai bola iya, tapi mainnya itu benar-benar tidak ada kreativitas, tidak ada bahaya-bahayanya. Justru Salernitana yang memegang bola sedikit tetapi bisa menciptakan peluang-peluang yang ibaratnya sama ya dengan Juventus jumlahnya dan kadar bahayanya. Ini yang menurut gue menjadi kritis. Kita harus kritis ya terhadap pelatih. Dalam hal ini gue bilang Allegri gagal kembali. Mungkin gue bisa sedikit melonggarkan karena kualitas pemainnya juga sangat sangat no lah istilahnya. Cuman kalau lu sebagai pelatih hebat lawan Salernitana loh ya, lawan Salernitana, ini klub yang musim lalu itu baru naik ya, baru promosi musim lalu, jadi ini musim kedua dia. Jadi ya ini start yang sangat buruk bagi Juventus, tapi memang kan ada apa namanya, drama ya di menit-menit terakhir, di mana Arkadiusz Milik bisa cetak gol tetapi dianulir oleh VAR, padahal dia sudah selebrasi, dia sampai lepas pakaian, dapat kartu merah bahkan karena kartu kuning kedua, tetapi habis itu baru dicek VAR-nya nih, baru dicek dan VAR-nya itu hasilnya offside. Nah, ada dua yang gue mau bilang, ada dua yang mau gue bahas tentang VAR ini, sangat menarik. Yang pertama adalah apakah itu offside atau tidak. Menurut gue itu definitely no, definitely onside. Kenapa gue bilang seperti itu? VAR-nya ini gue bilang wasit di VAR-nya yang gue bilang salah, bukan VAR-nya. VAR itu hanya teknologi, yang menggunakan itu, yang mengontrol itu tetap wasit, makanya ada wasit VAR ya. Wasit VAR-nya itu hanya menunjukkan proses atau kejadian di dalam kotak penalti, di area dalam kotak penalti. Padahal kalau kita lihat dan sudah beredar juga fotonya, ada Candreva di luar di dalam kotak penalti, sorry. Ada Candreva di luar kotak penalti, itu yang menjadi garis line terakhir dari offside. Nah, ketika VAR-nya hanya menyorot yang di dalam kotak penalti, maka itu offside, betul. Karena Bonucci terlihat ingin menanduk bola, ada intensi untuk mendapatkan bola. Itu offside, itu peraturan dari lama. Tapi kalau kita lihat Candreva-nya di luar itu benar-benar bahkan berada di belakangnya Bonucci, ini onside. Nah, ini kembali lagi ya yang gue bilang bahwa VAR pun ada juga celah, yaitu celahnya dari mana? Ya dari manusianya lagi, dari wasitnya lagi, dan bagaimana caranya kita untuk
Ini gue yakin akan diinvestigasi lah, akan ada protes dari kubu Juventus, yakin gue. Nanti kita tunggu aja keputusan selanjutnya seperti apa dari FA-nya Italia. Apakah mereka akan memberi hukuman atau justru mereka akan cuci tangan ya seperti biasa. Nah, yang kedua itu kasusnya kartu merah. Ini berlaku juga kemarin Richarlison. Ya, dia sudah cetak gol, dia lepas pakaian juga dapat kartu kuning. Ya, ternyata golnya tidak disahkan VAR, tapi kartu kuningnya nggak dibatalin. Nah, ini menurut gue aturan yang rancu juga. Belum ada memang tampaknya regulasi yang mengatur. Nah, ini yang gue bilang FIFA dan UEFA harus cepat nih mengatur, atau FA-nya mengatur regulasi. Kalau kejadian seperti itu bagaimana? Apakah kartu kuning atau kartu merahnya itu di cancel atau tetap berlaku? Nah, ini kan menjadi ambigu juga dan menjadi kerugian juga bagi tim Juventus dalam hal ini. Nah, ini yang gue bilang ini menarik ya kalau kita lihat VAR ini kadang memang membuat sepak bola lebih jujur, lebih fair, tapi kadang juga bisa menghilangkan ya dramatisir dari sepak bola itu sendiri, emosional dari sepak bola itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pro kontra kenapa VAR itu banyak yang protes, banyak juga yang dukung. Ya, mungkin itu yang bisa bilang. Terus kita ke Real Madrid. Real Madrid itu berhadapan dengan Mallorca, main di Bernabeu, di kandang Real Madrid. Ya, kembali menang 4-1. Dari starting lineup kita lihat bahwa Ancelotti benar-benar merotasi skuadnya. Terutama di tengah itu Kroos yang main, Valverde dengan Ceballos dimainkan. Di belakang pun Vasquez yang dimainkan, bukan Carvajal. Ya, Rudiger main karena Militao cedera. Di depan Hazard yang bermain sebagai false nine, bukan seorang Benzema karena Benzema cedera. Nah, memang kita lihat di babak pertama, di awal-awal aja Mallorca sudah dapat peluang depan gawang. Beruntung bisa di-save oleh Thibaut Courtois. Itu menjadi save pertama dan juga tendangan pertama sekaligus tendangan ke-1 dari 2 tendangan yang dibuat oleh Mallorca di babak pertama. Tendangan kedua itu adalah headingnya si Muriqi yang bisa menjadi gol. Ya, padahal kita lihat bahwa Real Madrid menguasai betul. Mallorca parkir bus betul. Tapi ya inilah namanya sepak bola, dimana ketika lu tidak punya kreativitas dan kelihatan Real Madrid pun kesulitan untuk menembus lini pertahanan dari Mallorca. Parkir bus dari Mallorca, sehingga banyak memang shooting dari jarak jauh di babak pertama. Ya, yang memang akurat sih ya, tapi untuk kipernya Mallorca ini bukan suatu kesulitan. Nah, baru di menit 45 injury time, Valverde mampu mencetak gol yang luar biasa. Itu world class sekali. Dimana dia bola dari tengah, dia shooting dari jarak jauh setelah dia lewati beberapa pemain dengan kaki kiri dan ke pojok. What a great goal. Ya, sangat luar biasa lah, kelas sekali. Masuk babak kedua, praktis babak kedua juga Real Madrid mencoba dari awal, mencoba mengambil inisiatif. Mereka langsung mengurung Mallorca dan masih kesulitan sebenarnya. Ya, masih kesulitan menembus pertahanan. Barulah di menit 59 ada 2 pergantian. Ferland Mendy, Modric masuk menggantikan dari Ferland Mendy, maksudnya keluar digantikan oleh Nacho dan juga Modric, ya. Terus Camavinga masuk menit 69 dan Vasquez juga cedera harus diganti, dan 4 pergantian yang dilakukan oleh Real Madrid, dan itu cukup membawa angin segar, membawa tenaga baru bagi Real Madrid. Barulah lewat kerja sama Rodrigo dengan Vinicius bisa mencetak gol kedua, dan akhirnya gol ketiga, gol 4 itu mengikuti lah, ibaratnya seperti itu. Nah, yang gue mau bahas adalah sebenarnya kalau kita lihat memang secara permainan kehilangan Benzema ini sangat terlihat ya, bukan dari sisi mencetak gol, tetapi dari sisi bagaimana Real Madrid ini pemain-pemainnya ini seperti kebingungan ketika mereka sudah berada di wing, ketika mereka berada di tengah, siapa yang mau diberikan end passing. Ketika Hazard bermain, maka Hazard ini sering membantu juga untuk mundur. Dia justru itu yang membuat lini depannya ini kosong, tidak ada yang mengisi, tidak ada yang menggantikan posisi dari Hazard ketika dia keluar dari posisinya. Nah, ini yang juga dibilang oleh Ancelotti, bukan masalah Hazardnya, tapi ketika Hazard keluar misalkan atau dia melebar, tidak ada pemain yang mengisi posisi Hazard. Nah, maka dari itu
ya ini murni kemenangan 4-1 ini memang luar biasa, kembali menunjukkan mentalnya Real Madrid. Kalau istilahnya fans Madrid juga bilang bahwa nonton Madrid itu di babak kedua aja. Dan gue bilang golnya ini kan semuanya dari skill individu. Iya dong, kita harus akui, kecuali dari Rudiger itu dari set piece. Ya, sisanya itu kan gol-gol yang individuali, berdasarkan skill individu. Ya, memang kita akui Vinicius, Rodrigo ini skill individunya luar biasa. Valverde pun demikian. Tapi kelihatan bahwa mereka pun kesulitan menghadapi tim yang bermain parkir bus seperti Mallorca. Tapi inilah Real Madrid, bahwa Real Madrid punya pemain-pemain yang bukan hanya bisa menjalankan sebuah sistem. Ketika sistem itu mandek, istilahnya lawan tim yang sulit ditembus, maka skill individu lah yang akan keluar. Dan luar biasa. Mereka berhasil. Nah, inilah tim besar. Ya, bahwa lu tidak perlu bermain selalu cantik. Tapi ketika lu bisa memanfaatkan situasi dari segi apapun, misalkan dari sistem gagal, ya udah lu manfaatin dari skill individu. Pemain lu ini skillful dan terbukti berhasil. Ya, kemarin fans Barcelona pada bilang pucuk-pucuk, ya gue bilang ya ini masih awal. Ya, gue juga sebagai fans Madrid bahwa menang 5 kali berturut-turut ya sebuah prestasi, tapi bukan suatu hal yang bisa disombongkan karena ini masih awal. Masih banyak, masih sangat panjang perjalanan Real Madrid dan juga Barcelona untuk bisa siapa yang nanti akan menjadi juara dari La Liga, dan juga bukan hanya di La Liga ini target mereka, tapi juga di Champions League maupun di Copa del Rey, di turnamen-turnamen lainnya. Oke, jadi menurut kembali lagi it's a great result dari Real Madrid. Ya walaupun agak bikin deg-degan ya seperti biasa Real Madrid, tapi akhirnya mereka bisa babat Mallorca. Dan ya, mungkin segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.